Jumpa kembali dengan saya, peziarah iman kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita lanjutkan perjalanan ziarah kita, menikmati butir-butir keindahan doa Bapa kami. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih untuk hidup hari ini. Ajarlah kepada kami supaya Engkau senantiasa meraja dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu kiranya menolong kami. Amin. Saudara-saudara, kemarin kita sudah merenungkan tentang alamat doa Bapa kami yang di surga. Kemudian hari ini kita merenungkan puji-pujian bagi Allah yang di surga itu. Yaitu pada Matius 6 ayat 9b, dikuduskanlah namamu. Saudara-saudara, saya mesti mengakui bahwa merenungkan doa dan menggali doa Bapa kami ini, itu bukan oleh karena kepakaran saya dalam doa. Apalagi doa Bapa kami yang begitu kaya dan dalam, luar biasa. Karena itu saya menggali, merenungkan ini sebagai peziarahan pribadi saya, bukan karena kepakarannya. Sejujurnya saudara-saudara, ada lebih banyak pertanyaan dan tidak sedikit pergumulan saya tentang doa. Yang sampai saat saya merenungkan ini pun masih terus terjadi perenungan dan pergumulan yang sangat intens di dalam diri saya. Dialog antara logika dan iman terus berlangsung. Tetapi sesungguhnya saya juga sangat menikmati dan menghidupi dialog dan perenungan ini. Jadi ini adalah perjalanan ziarah yang sangat menggairahkan. Dari satu monumen ke monumen yang lain. Dari satu momen ke momen yang lain. Melihat dan menikmati, memikirkan dan merefleksikan, dan seterusnya. Oleh karena itu, renungan doa ini pun hanya merupakan satu titik dari sebuah garis panjang yang mesti kita lalui. Kita hanyalah pemula dalam doa. Bahkan yang ahli pun seperti Paulus, sang rasul, menyatakan dengan jujur dalam Roma 8 ayat 26b. Dia mengatakan sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jujur sekali Paulus. Dia pun mengakui bahwa tidak tahu bagaimana seharusnya. Tetapi Roh Allah itulah yang menyampaikan untuk kita keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Kemarin kita merenungkan kemana dan kepada siapa doa ini kita panjatkan dan kemana alamatnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang Bapa sebagai alamat doa kita. Alamat yang tepat sekaligus tempat yang nyaman. Meski juga lokasi yang penuh misteri, di mana akal harus berdialog,
bersinergi dengan iman, kadang-kadang tidak sepakat. Malah kadang-kadang terjadi dialog yang sangat kontroversial. Tetapi itu mendinamisasikan perjalanan iman kita. Nah, disebut tepat alamatnya oleh karena Allah ini bukan sekedar kreator, sang pencipta yang agung, tetapi juga Bapa yang dekat. Kalau hanya pencipta, relasi yang diciptakan bisa terputus, hilang. Ya, kalau hanya pencipta. Misalnya pencipta lagu bisa terputus dengan lagunya. Asal sudah dibeli oleh produser dan dinyanyikan oleh sang penyanyi, ya sudah jadi milik penyanyi. Tidak ada lagi hubungannya dengan sang pencipta. Pemahat bisa menjual hasil pahatannya. Tetapi setelah itu terputus hubungannya antara pemahat dan hasil pahatannya. Dia sudah bukan lagi pemilik hasil pahatannya. Nah, lebih banyak runyamnya kalau kita hanya memahami Allah itu sebagai sang pencipta. Karena dia mencipta, kemudian dia meninggalkan hasil ciptaannya. Dan kita dibiarkan berjalan sendirian. Bersyukur saudara-saudara bahwa Allah ini adalah bukan hanya sebagai pencipta, tetapi juga dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang penuh dengan kerahiman dan kerahmatan yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Tak heran seorang filsuf Jerman yang sangat cerdas, Friedrich Nietzsche, dia mengatakan bahwa Tuhan itu telah mati. Setelah menciptakan segala sesuatu, kemudian Tuhan mati. Dan gereja hanyalah batu nisan Allah. Runyam kan kalau begitu? Maka indah sekali ketika Yesus bukan saja mengajarkan, tetapi melibatkan diri kita sebagai anak-anak yang diperkenankan menyapa Allah sebagai Aba. Karena dia adalah bukan saja pencipta, tetapi juga Bapa yang baik. Maka kita sebagai anak dan anak-anaknya juga diizinkan untuk memohonkan sesuatu. Meskipun isi doa tidak melulu harus permohonan, tetapi bisa diberi kesempatan untuk memohon. Apalagi kalau kita di dalam keringkihan, dalam keterbatasan manusiawi kita, mohon intervensi Allah, mohon campur tangan Tuhan turun atas persoalan rumit yang membelit hidup kita. Nah, ada 3 macam permohonan pertama di dalam doa Bapa kami yang ternyata saling terkait satu sama lain, yaitu permohonan mengkuduskan namanya dengan menegakkan kerajaannya. Datanglah kerajaanmu di bumi, supaya dengan demikian kehendaknya yang menyelamatkan jadi pengalaman hidup manusia terwujud, terrealisir di bumi ini. Mari kita perhatikan permohonan pertama. Dari ketiga permohonan pertama itu, dikuduskanlah namamu. Saudara-saudara, nama bagi masyarakat Yahudi dan juga bagi masyarakat dunia ini sangat-sangat penting, terutama dunia timur ya. Dalam dunia Yahudi, maka nama adalah pribadi yang dikenal dari apa yang dilakukan dan juga dari harapannya. Yakub, penipu. Dia disebut Yakub karena dia itu menipu. Musa
disebut didapat atau diambil dari air. Karena memang dia diambil dari air. Di Jawa ada nama Selamat. Mungkin dia pernah sakit atau hampir lewat, tetapi oleh mujizat Allah sembuh dan hidup. Lalu namanya mungkin dulunya bukan Selamat, jadi Selamat. Nah, begitu pentingnya yang namanya nama itu. Ketika menara Babel dibangun untuk menjadi tempat tinggal tunggal semua makhluk, maka dikacau balukanlah oleh Allah. Pembangunan itu kacau balau. Karena itu disebut Babel, kacau balau. Karena keadaannya memang kemudian dalam proses pembangunan menara itu terjadi kekacauan, chaos yang luar biasa. Yang membuat manusia terpisah-pisah ke sana kemari. Jadi penting nama itu. Orang tua kita juga tidak sembarang memberi nama kepada anak-anaknya. Kalau kita punya usaha, memiliki toko, punya apotik, bahkan dari nama-nama bus pariwisata, pesawat terbang pun pasti dicari nama yang bagus-bagus, elok. Dengan harapan agar nasib sang pemilik nama itu tidak jauh dari namanya. Nama toko misalnya, biasanya bagus-bagus. Toko Laris, Toko Jaya, Toko Abadi, Podomoro. Mana ada toko bangkrut, toko sepi, toko haram. Sejauh saya tahu, belum pernah ada nama toko yang punya arti buruk. Nama apotek juga begitu. Apotek Sumber Waras, apotek sehat. Tidak ada nama apotek sakit, apotek celaka yang pernah saya lihat namanya yang punya arti tidak baik. Begitu pula saudara-saudara dengan nama bus, kereta, dengan nama pesawat. Semua pasti menggunakan nama-nama anggun. Nama-nama yang membawa aura positif bagi yang memanfaatkannya. Oleh karena dari nama itu diharapkan nasibnya sama seperti namanya. Yang dilakukannya juga berangkat dari namanya. Nama, sebutan, panggilan, sapaan, aba, bapa. Tentu membuat kita jauh lebih adem. Kita merasa ayem dan terayomi. Oleh karena di dalam nama Bapa ini tersembunyi kedalaman makna yang sangat mendalam. Bukan saja bentuk relasi yang sangat intim, tetapi juga oleh karya pemeliharaan, bimbingan, pendidikan yang mengagumkan. Pribadi Aba itu kudus, artinya beda dari segala yang dibayangkan manusia. Kekudusan Allah ini di dalam kuasa dan seluruh karyanya yang penuh misteri. Ketika kita mengucapkan permohonan dikuduskanlah namamu, sejatinya kita sedang berdoa Bapa, nyatakanlah kemahakuasaan dan segenap kasih-Mu ya Aba. Di hadapan-Mu aku makhluk yang ringkih dan serba terbatas. Hanya Engkaulah yang berkuasa dan pemilik cinta yang sejati. Atau kita sesungguhnya sedang berdoa, Bapa, buatlah seluruh dunia bukan saja menerima dan mengakui Tuhan, serta beriman dan percaya kepadamu, sesuai dengan kehendak dan rencana indah-Mu. Dan bumi ini menjadi panggung kemuliaan-Mu. Theatrum gloriam Dei, panggung kemuliaan Allah. Saudara, dengan permohonan itu, maka kita sedang menempatkan Tuhan itu di pusat hidup kita. Bukan di pinggir. Kalau ada main road, jalan utama, disitulah Allah ditempatkan. Bukan second route, jalan yang alternatif. Kalau sudah tidak ada jalan lain.
atau hanya sekedar pelengkap atau suplemen saja. Dia penting sejauh tidak mengganggu keasikan saya, kesenangan saya pribadi. Cukup kepadanya diberi sisa-sisa waktu, sisa duit, sisa tenaga. Tetapi ketika kita mengatakan dikuduskanlah namamu, berarti dia punya kedudukan spesial, posisi yang khusus. Tidak ada yang lain dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dia adalah Tuhan yang maha dahsyat, yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain dan juga tidak bisa dibanding-bandingkan. Karena dia adalah satu-satunya, maka seharusnya dan semestinya dia dikuduskan, disendirikan, menjadi spesial dalam hidup kita. Sampai di sini perjalanan ziarah kita. Kita ketemu lagi dalam perjalanan ziarah berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.